Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap pribadi kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai saat pagi ini. Judul renungan firman Tuhan pagi ini, saya beri judul Keberhasilan di dalam Tuhan. Terdapat dalam 2 Samuel 5 ayat 4. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Daud adalah raja Israel yang kedua yang mempersatukan seluruh bangsa pada saat itu dan membuat Yerusalem menjadi ibu kotanya dan di mana tabut perjanjian ditempatkan. Kita harus tahu, Daud sebelum ia menjadi raja, dia hanyalah seorang gembala domba, bukan juga seorang gembala domba yang banyak jumlahnya, melainkan hanya mengembalakan 2-3 ekor domba. Memang terkadang keberhasilan seseorang sulit untuk ditebak. Terkadang juga kita menganggap remeh orang yang kita pandang rendah, ataupun mungkin diri kita sendiri juga kita pandang lemah. Sesungguhnya Tuhan sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan dalam setiap pribadi-pribadi kita. Kita sudah melihat contoh Daud, dari seorang gembala domba menjadi raja. Menjadi pertanyaan di sini, apa yang membuat Tuhan mengangkat Daud menjadi raja dan berhasil? Poin yang pertama, Daud seorang yang mandiri atau rajin. Dalam 1 Samuel 16 ayat 11, lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Dari pembacaan ini, kita boleh melihat meskipun Daud dikatakan seorang anak bungsu, tetapi dia seorang yang rajin, seorang yang mandiri. Dia setia mengembalakan domba milik ayahnya yang ada di Bethlehem. Poin yang kedua, Daud memiliki Roh Kudus. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kehadiran orang yang mempunyai Roh Kudus itu membawa dampak yang baik bagi sekitarnya. Dalam 1 Samuel 16 ayat 23, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Memang orang yang disertai Tuhan tidak ada yang dapat melawan. Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bapak Ibu, sangat penting dalam kehidupan kita mempunyai Roh Kudus, kita memiliki Roh Kudus, supaya kita dapat menghadapi godaan-godaan dunia, godaan-godaan iblis yang terjadi di akhir-akhir ini. Ya, terkadang godaan-godaan iblis itu membuat kita jauh daripada Tuhan dan membuat kita jatuh. Nah, untuk itu sangat penting dalam pribadi kita memiliki Roh Kudus, agar kehidupan kita berjalan sesuai seturut kehendak Tuhan. Poin yang ketiga, Daud suka bertanya kepada Tuhan. 1 Samuel 23 ayat 2. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, "Apakah aku akan pergi melawan orang Filistin itu?" Jawab Tuhan kepada Daud, "Pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu, dan selamatkanlah Keilah."
1 Samuel 30 ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dan ia berfirman kepadanya, Tuhan berfirman kepada Daud, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Daud sebelum dia mengambil keputusan, sebelum dia melangkah, sebelum dia berperang, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Ini yang seharusnya kita miliki dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang suka bertanya pada Tuhan, pasti orang itu suka berdoa. Mari Bapak Ibu kita bangun hubungan kita dengan Tuhan lewat mesbah doa. Di hari-hari ini ada banyak hal-hal yang terjadi. Banyak keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Mungkin dalam pendidikan kita, mungkin dalam pekerjaan kita, atau mungkin dalam keluarga kita yang saat-saat ini sudah di ambang pintu kehancuran. Bapak Ibu, kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Membangun mesbah doa kita dengan Tuhan. Kita harus bertanya kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kehidupan kita melibatkan Tuhan, kita bertanya kepada Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan kita, saya yakin dan percaya kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mempunyai ketiga hal tadi, yang pertama mandiri atau rajin, yang kedua memiliki Roh Kudus, yang ketiga suka berdoa atau suka bertanya kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kita akan menjadi orang-orang yang berhasil di dalam Tuhan. Menghadapi masalah-masalah persoalan yang terjadi saat-saat ini, kita sangat perlu membangun hubungan kita dengan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terlebih di sepanjang hari ini, dalam kita menjalani aktivitas kita, mari kita menjadi orang yang mandiri atau rajin, memiliki Roh Kudus, dan suka berdoa atau bertanya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat pagi hari ini. Kami yakin percaya semua ini bukan karena kuat dan gagahnya kami, tetapi kami yakin dan percaya semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, meteraikanlah firman Tuhan dalam setiap hati kami, dan biarlah kami boleh dapat melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di setiap rumah mereka masing-masing. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan yang berkenan di hadapan Tuhan, mari Tuhan terus memberkati. Terima kasih Tuhan, pekerjaan Tuhan juga yang ada di tempat ini Tuhan terus memberkati. Keluarga gembala yang ada, Bapak gembala yang ada, Tuhan terus memberikan kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami sambut hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.